Apakah rasio hutang negara kita aman? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan negara Jepang, kita bandingkan dengan negara Amerika Serikat? Jadi rasio hutang kita itu mayoritas itu dari dalam negeri atau hutang domestik. Besarnya adalah 0,39 kali GDP-nya atau 39% dari GDP. Dan mayoritas adalah utang dalam negeri. Jadi Jadi investor investor yang dari dalam negeri. Kalau kita beli SBN itu adalah untuk menghutangi negara kita sendiri. Dan kalau di Jepang itu 2,5 kali GDP-nya. Kalau di Amerika Serikat adalah 1,2 kali GDP-nya, hutangnya. Jadi hutang mereka itu lebih besar daripada hutang Indonesia. Jadi jangan mengatakan bahwa kalau Jepang misalkan 2,5 kali, 2,5 kali GDP hutangnya, itu lebih buruk daripada Amerika Serikat yang 1,2 kali GDP-nya. Jadi ada yang namanya suku bunga. Kan tadi kan kita bilang bahwa surat berharga itu tiap tahun itu akan dibayar bunganya. Misalkan gini, kalau di Indonesia sekarang ini suku bunganya 5,75%, misalkan ya. Jadi pembayaran bunganya besar sekali. Bandingkan dengan Jepang yang suku bunganya bisa 0, bisa minus, bisa 0,5%. Jadi tidak ada yang namanya suku bunga di Jepang itu 5%, 4%. Jadi itulah kenapa kalau di Jepang sebenarnya 2,5% masih tidak terlalu masalah, meskipun sekarang mengalami krisis ya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kita nggak bisa dong menyamakan Indonesia dengan Jepang karena perbedaan suku bunga. Itu kalau kita lihat dari perbedaan suku bunga. Terus kita lihat lagi dari sisi GDP-nya, pertumbuhan GDP-nya. Contohnya gini, pertumbuhan GDP Jepang itu 2% lah. Mungkin orang nganggapnya itu kecil ya, 3% lah, kecil kan. Kalau di Indonesia kan kalau ngomong pertumbuhan GDP itu selalu ngomong 7%, 5% gitu ya. Oke lah, Jepang taruhlah pertumbuhan GDP-nya 3%. Tetapi pembayaran bunga dari hutang itu di bawah GDP. Ya, jadi 0,5% misalkan atau 0%. Dari sini ya lebih bagus kita lihat dari sisi pertumbuhan GDP. Karena apa? Karena pertumbuhan GDP-nya lebih tinggi daripada pembayaran bunganya. Beda dong dengan Indonesia. Indonesia misalkan pertumbuhan GDP-nya itu 4%. Melebihi Jepang. 4%. Jadi misalkan Jepang 3% ya. Indonesia 4%. Oke lah, 4,5% ya. Oke lah, 5% gitu ya. Tetapi pembayaran bunganya kepada kreditur, government debt, hutang negara itu 5,75%. Kalau kita lihat dari sisi GDP. Jadi masih ada selisih kan. Jadi lebih tinggi bunganya daripada pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan Amerika Serikat. Sama saja. Mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi kita nggak bisa membandingkan Indonesia dengan Jepang. Gitu maksud saya. Maksud saya adalah kita nggak bisa hanya membandingkan hutang Indonesia itu berpatokan dengan Jepang. Karena kita beda. Oke, jadi hutang Indonesia yang 39% dari GDP. Apakah menurut teman-teman kita harus berhutang lebih banyak untuk menutupi defisit? Ataukah bagaimana? Ataukah kita harus menambah pajak?